Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzara rahmata wal maghfirata wal barakata wassalamata wassihata wa quwwata fi kulli alil baitihi wa li sunnati wal jamaah ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamutu bil khair. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bisa bertemu kembali. Mudah-mudahan semua mendapatkan berkah, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan syafaat dari kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan ini materi yang disampaikan adalah apa iya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak tahu apa-apa setelah wafatnya. Karena banyak orang yang menganggap bahwa setelah Nabi Muhammad wafat, walaupun sebetulnya dia tidak wafat dan yang berpindah alam, menganggap bahwa beliau tidak mengetahui kondisi umatnya. Nah, ini perlu dijelaskan. Dengan izin Allah, mudah-mudahan apa yang bisa sampaikan ini bisa dipahami dan dimengerti oleh kita semua. Yang pertama, di dalam surat 2 Al-Baqarah ayat 154, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'un walakin la tash'urun." Dan janganlah kamu mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu tidak menyadarinya. Kemudian dalam surat Al-Imran ayat 169 sampai ayat 171, Allah pun kembali berfirman, "Wala tasabanna allazina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yarzaqun farihina bima atahumullahu min fadlihi wa yastabsiruna billadzina lam yalhaquna bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun yastabsiruna bi ni'mati minallah wa fadlin wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin." Dan janganlah sekali-kali kamu mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup di sisi Tuhannya dan mendapatkan rizki. Mereka bergembira dengan karunia yang diberikan Allah kepadanya dan bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka, bahwa tiada rasa takut pada mereka dan mereka tidak pula bersedih hati. Mereka bergirang hati dengan nikmat dan karunia dari Allah, dan sungguh Allah tidak menyia-nyiakan pala orang-orang yang beriman. Jadi, menurut dua ayat agung tersebut, bahwa arwah para syuhada itu masih hidup. Bahkan diberikan limpahan rizki, dan mereka arwah ini bergirang gembira. Sudah pasti bahwa arwah agung Nabi Muhammad SAW lebih berhak lagi untuk hidup, diberikan limpahan rizki, dan keutamaan yang melebihi arwah para syuhada dan seluruh para nabi dan rasul lainnya. Kemudian di dalam firman-Nya, dan mereka, maksudnya para arwah, mereka bisa bergirang hati terhadap orang-orang yang masih tinggal di belakang yang belum menyusul mereka. Artinya para arwah mengetahui orang-orang yang sudah hidup. Apalah artinya Allah mengatakan bahwa para arwah mampu bergerak hati, bersenang hati, bersuka cita terhadap orang-orang yang masih hidup dalam dunia apabila para arwah ini tidak mengetahui kondisi real atau realitas kehidupan yang dialami dalam dunia. Jadi mustahil para arwah tersebut bisa bergerak hati. Sudah barang tentu bahwa untuk arwah agung Nabi Muhammad SAW lebih berhak lagi untuk mengetahui kondisi zamannya yang sudah dilampaui oleh dia. Mengapa hal tersebut harus dihitabkan bahwa Nabi Muhammad arwahnya wabil khusus ini harus mengetahui? Dalam surat Al-Ahzab ayat 33, Allah yang menyatakan, "An-nabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim." Yang pertama yang ingin saya terangkan bahwa Imam Ar-Razi dalam kitab tafsirnya mengatakan, "Falamma kana alaihi salatu wassalam imamal alamin." Makna dari makna rahmatan lil alamin bagi Nabi Muhammad SAW adalah imam bagi semesta alam.
konsekuensi sebagai imam untuk semesta alam adalah adanya wujud dan kehadirannya di muka bumi. Karena Nabi Muhammad SAW adalah seutama-utamanya Nabi dan Rasul. Jadi sulit kita bayangkan Nabi Muhammad SAW dikatakan sebagai imam untuk semesta alam, tapi dia sendiri tidak hadir di semesta ini. Kemudian dalam kitab Al-Anwar Samail An-Nabil Mukhtar diriwayatkan an Abi Hurairah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min mu'minin illa ana aula bihi fid dunya wal akhirah. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada seorang pun yang beriman kecuali aku lebih utama dari dirinya di dunia dan di akhirat. Sedangkan alam kematian, alam kubur merupakan persinggahan antara alam dunia dengan alam akhirat. Jadi sudah pasti bahwa Nabi Muhammad akan selamanya hidup, walaupun sekarang beliau berada di alamnya sendiri, di alam yang lebih khusus. Maka jelaslah bahwa Nabi Muhammad SAW terus-menerus hidup di alam kuburnya, sebagaimana kehidupan di dalam dunia. Nabi dan Rasul lainnya berhenti dakwahnya ketika kematiannya, tapi tidak dengan Nabi Muhammad SAW. Karena beliau adalah Nabi yang paling utama. Beliau tetap menjalankan misi dakwahnya dengan cara-cara yang khusus, dengan menemui sebagian umatnya. Tentang hal ini banyak sekali riwayatnya. Nabi SAW selalu empati terhadap apa yang dilakukan dan terjadi dalam umatnya, sesuai dengan firman-Nya dalam surat Al-A'raf 157, wa yad'u anhum israhum wal aglallati kanat alaihim falladzina amanu bihi wa azruhu wa nasruhu wattabu'un nural ladzi unzila ma'ah ulaika humul muflihun. Yang artinya, dan Nabi Muhammad SAW membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada umatnya. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, yaitu Al-Quran, mereka itulah yang beruntung. Allah sendiri yang mengatakan di sini bahwa Nabi Muhammad ini membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada diri umatnya. Artinya bahwa Nabi Muhammad SAW semenjak diturunkan, bahkan jauh sebelum beliau diciptakan sampai hari kiamat, akan senantiasa diberikan tugas sebagai salah satu hak yang sangat istimewa untuk membebaskan beban-beban dan belenggu yang membelit kepada umatnya. Artinya, Nabi Muhammad SAW senantiasa sampai sekarang, walaupun beliau berada dalam alam barzah, membantu kesulitan umatnya dengan cara-cara yang khusus. Sebagaimana yang kita pahami bahwa Nabi Muhammad harus dibahas dalam dua sisi risalah, lahiriah, dan sisi nubuah. Dan yang kita bicarakan bahwa Nabi Muhammad kehidupannya setelah kematiannya ini adalah sisi nubuah. Nubuah ini berhubungan dengan mukjizat, artinya jangan menggunakan sekarang akal sehat. Akal sehat kita ini akan mati, akan mentok karena berbicara tentang mukjizat. Sedangkan mukjizat adalah khariqul adat, sesuatu yang berada di luar adat kebiasaan. Ketika kita berbicara tentang mukjizat, wabil khusus mukjizat Nabi Agung Nabi Muhammad SAW, yang menurut Imam Hajar Al-Haytami Allah berikan 1000 mukjizat sudah barang tentu. Kita harus betul-betul mengimani apa yang telah Allah berikan sebagai bentuk sebuah karunia dan kasih sayang pada kekasih sejatinya ini. Kemudian ada firman yang lainnya dalam surah At-Taubah ayat 128. Allah kembali berfirman, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepadamu seorang rasul dari kaum sendiri, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Dia, Nabi Muhammad SAW, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Dia, Nabi Muhammad SAW, memiliki sifat penyantun dan penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Kedua ayat ini menceritakan, yang pertama, Nabi Muhammad SAW membebaskan beban-beban dan belenggu dari orang-orang yang beriman. Dua, menginginkan keimanan dan keselamatan terhadap orang-orang yang beriman. Sedangkan orang-orang beriman tidak bisa dibatasi hanya pada zamannya saja. Justru hal ini memperlihatkan sisi nubuahnya atau sisi mukjizatnya yang tidak lekang oleh ruang dan waktu sebagai rahmat bagi seluruh alam.
Bila kewajiban Nabi Muhammad SAW dibatasi hanya berlaku di zamannya saja, maka hadis ini menjadi sia-sia. Innama ana rahmatun muhdatun. Sesungguhnya aku adalah rahmat yang didistribusikan. Kemudian dalam diskusi yang lain dikatakan, Allah berfirman, hada hadiyati ilaikum fa'rifu qadra hadiyati wa adamu. Dia, maksudnya Nabi Muhammad SAW, merupakan hadiahku untuk kalian. Kenalilah kadar hadiahku dan agungkanlah dirinya. Jadi Allah yang memerintah kepada kita untuk menerima hadiah teristimewa, hadiah teragung, yaitu Nabi Muhammad SAW. Kenalilah hadiahnya ini. Makanya tidak sedikit orang yang tidak mengenal siapa Nabi Muhammad SAW. Mereka hanya mengenal sebatas kulitnya saja. Tapi esensi, sejatinya, hakikat Nabi Muhammad mereka tidak paham sama sekali. Dan Allah yang memberitakan, wa'azamu, dan agungkanlah Nabi Muhammad. Jadi perintah mengagungkan langsung berasal dari Allah. Islam tidak mengenal kata pengkultusan. Itu tidak tepat untuk kekasih sejati Nabi Muhammad SAW. Dalil keempat, dalam kitab Al-Muhalla, Imam Ibn Al-Hazim Al-Maliki telah menjelaskan tentang masih hidupnya para syahid. Beliau mengatakan bahwa tidak adanya perselisihan di antara ulama Islam, bahwa para nabi memiliki kehormatan dan derajatnya lebih tinggi serta sempurna keistimewaannya di sisi Allah. Barang siapa yang menentang fakta ini, dia bukanlah seorang muslim. Ini kata Imam Ibn Hazim Al-Maliki. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, ada yang tidak meyakini tentang kehormatan, kemuliaan, kegunaan Nabi Muhammad setelah wafatnya, menurut beliau, berarti dia ini bukan seorang muslim. Dia nggak tahu dia orang apa. Dalil kelima, berkumpulnya Nabi Muhammad SAW serta mengimami sholat bersama para arwah Nabi dan Rasulnya dalam peristiwa Isra wal Mi'raj. Ini membuktikan keistimewaan arwah para Nabi dan para Rasulnya yang tidak terpenjara atau terisolasi di suatu tempat. Sudah pasti arwah agung Nabi Muhammad SAW lebih berhak untuk diistimewakan melebihi hal itu semua. Dalil ke-6, Imam Al-Baghawi dalam tafsirnya beliau mengatakan, innal hadra wa ilyasa hayani yaltaqiyani kullu sanatin bil musim. Sesungguhnya Nabi Khidir alaihissalam dan Nabi Ilyas alaihissalam, keduanya masih hidup dan mereka berdua saling bertemu dalam setiap tahun di satu musim. Keterangan ini terdapat pula dalam tafsir Ibnu Atiyah, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Khazin, tafsir An-Nisfi. Pertanyaan sederhana dari saya, apakah mungkin Nabi Khidir dan Nabi Ilyas ketika berhaji setiap tahun tidak mau bertemu dan bersilaturahmi dengan Nabi Muhammad SAW? Sedangkan andai kata saja kita punya guru di Mekah dan di Madinah, kita rindu dong, ingin ketemu dengan mereka. Apa iya Nabi Khidir dan Nabi Ilyas tidak mau bertemu dengan kekasih sejati Allah SWT itu Nabi Muhammad SAW? Saya kira ini mustahil. Oleh karena itu menempatkan akal pada tempatnya ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Kemudian sekarang dalil ke-7. Dalam Musnad Abu Usamah dalam kitab Samahidul Haq halaman 200, Nabi Khidir dikatakan bertempat di samudra dan Nabi Ilyas di daratan. Mereka bertemu setiap malam hari di samping tembok yang dibuat oleh Dzulkarnain. Coba bayangkan, arwah Nabi Ilyas dan arwah Nabi Khidir, atau Nabi Khidir secara jasad dan juga Nabi Ilyas yang kita yakini sebagai kaum muslim, saya mayoritas meyakini bahwa kedua nabi ini sampai sekarang masih hidup. Mereka bisa bertemu setiap malam di samping tembok yang dibuat oleh Raja Dzulkarnain. Artinya betul bahwa Allah memberikan sebagian anugerah karunia yang disebut dengan mukjizat untuk sebagian para nabi dan rasulnya. Mereka bisa bertemu setiap malam. Mereka bisa berbincang-bincang, membicarakan berbagai hal. Karena tidak mungkin setiap malam Nabi Khidir dan Nabi Ilyas bertemu tanpa berbicara apapun, tanpa membicarakan kondisi umat yang berada pada zamannya waktu itu. Bahkan itu berlangsung sampai sekarang. Dalil ke-8. Dalil aklinya, karena arwah para nabi dan rasulnya tetap hidup, maka layaknya orang hidup dalam dunia. Mereka berhak pergi kemana saja sesuai dengan keagungan dan keutamaan yang dimilikinya. Kecuali arwah para nabi dan para rasul ini dipenjara
atau diisolasi di sebuah tempat. Tetapi hal ini sangat mustahil terjadi, apalagi dengan arwah agung Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau ada orang yang mengatakan dan tidak meyakini bahwa arwah agung Nabi Muhammad SAW tidak bisa kemana-mana, dia harus mengeluarkan dalilnya. Bahwa Nabi Muhammad itu betul-betul terpenjara dan terisolasi di Madinah. Kita butuh dalilnya. Selama mereka tidak bisa mengeluarkan dalil, berarti ini adalah perkataan yang batil. Ini hanyalah perkataan para penipu, para pendusta, orang-orang yang memang senang menghina kehormatan, kemuliaan, dan keagungan Nabi Muhammad SAW. Dalil ke-9. Nabi Muhammad SAW, ba'da kewafatannya, tidak terkurung di Rafiqul A'la, tetapi berada di Madinah dan di tempat-tempat yang beliau kehendaki. Hal ini dibuktikan dengan hadis dari Abi Hurairah, anna Rasulullah SAW qala, "Ma min ahadin yusallimu alayya illa radallahu alayya ruhi hatta aruda alaihissalam." Sesungguhnya Rasulullah SAW mengatakan, tidaklah seorang muslim menyampaikan salam kepadaku melainkan Allah mengembalikan arwahku sehingga aku dapat membalas salamnya. Dalam sabdanya, tidaklah seorang muslim menyampaikan salam kepadaku bermakna mengucapkan sholawat kepadanya, sedangkan Allah dan para malaikatnya dan orang-orang yang beriman bersolawat tiada henti kepadanya. Artinya, arwah Nabi Muhammad SAW secara terus-menerus berada dalam jasadnya yang mulia untuk membalas salam dan mendengarkan pengaduan dari umatnya. Ini kan sederhana sebetulnya kita pahami. Sangat mudah kita pahami. Untuk orang-orang yang dibukakan kasyaf oleh Allah, memahami hadis ini tidak susah. Allah mengembalikan arwah Nabi Muhammad kepada jasadnya di mana ada orang yang mengucapkan salam. Sedangkan kita paham ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Allah yang bersolawat pada Nabi, malaikat bersolawat kepada Nabi. Artinya arwah para nabi selamanya ada dalam jasadnya. Dan kita tahu Allah menciptakan Baitul Ma'mur. Dalam beberapa tafsir, hadis terangkan Baitul Ma'mur adalah sebuah tempat yang sangat agung, sangat istimewa, yang diciptakan oleh Allah, yang dimasuki oleh 70.000 malaikat setiap harinya. Dan pekerjaannya hanya membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi yakinlah bahwa arwah agung Nabi Muhammad SAW tidak pernah berpisah dengan jasadnya yang mulia. Dalil ke-10. Imam As-Sabani dalam kitab Tabaqah Al-Hadisin, beliau meriwayatkan An Ibnu Umar, ana Utsmana asbaha yuhaddisun nas, inni ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manami faqala ya Utsman aftir indana fasbaha su'iman wa qutila min yaumi. Dari Ibnu Umar, sesungguhnya Utsman bin Affan di suatu pagi menyampaikan kepada manusia, maksudnya menyampaikan kepada para sahabat yang lain, aku melihat Nabi Muhammad SAW dalam tidurku, dan beliau bersabda, wahai Utsman, makanlah di sisiku. Di waktu subuh nanti berpuasalah, karena engkau akan terbunuh di hari ini. Nabi Muhammad yang sudah wafat dan katanya tidak bisa tahu kondisi umat, justru memberitahukan sesuatu peristiwa di mana Sayyidina Utsman bin Affan sebagai khalifah keempat akan wafat. Dan Nabi Muhammad mengajak Khalifah Utsman bin Affan untuk makan di sisinya. Artinya Nabi Muhammad mengetahui apa yang akan terjadi dalam kondisi umatnya. Kemudian dalil ke-11, Imam Sirajuddin bin Al-Mulaqan dalam kitab Tabaqah Al-Auliya, beliau mengatakan, Ra'aitun Nabi sallallahu alaihi wasallam fil yaumi fin naumi faqultu, aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam tidur, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, wadullaha alla yamitu qalbi. Ya Rasulullah, mintalah kepada Allah, mohon doakan kepada Allah tentang matinya hatiku. Kata Al-Imam, qala, Nabi menjawab, kullu yamin arba'ina marrah ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta fa innahu la yamut qalbika wa yakunu qalbika hayyan. Maka bacakanlah setiap hari 40 kali ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta. Sesungguhnya dengan sabab bacaan tersebut hatimu tidak akan pernah mati dan hatimu akan selamanya hidup. Nabi Muhammad memberikan sebuah zikir, sebuah aurat kepada para walinya. Jadi Nabi Muhammad betul-betul Nabi yang sangat mulia, sangat agung. An-Nabi aula bil mu'minina min anfusihim. Nabi Muhammad adalah Nabi yang sangat utama di luar nalar pikiran kita. Nabi Muhammad bisa memberikan ijazah, sebuah doa, sebuah wiridan.
Sebetulnya saya sudah mengumpulkan lebih dari 50 dalil tentang ini, bahwa Nabi Muhammad betul-betul berkeliling dalam semesta, mengunjungi para sahabatnya. Ada yang berada sekarang di Yaman, di Mesir, Mekah, Madinah, mengunjungi para ulama-ulama penerusnya yang berada di Nasebur, Baghdad, Kufah. Banyak sekali keterangan-keterangan ini. Ini hanyalah keterangan-keterangan pembuka yang ingin saya sampaikan. Dalil ke-12. Imam Ibnu Haysamah dalam kitab Tarikh Al-Kabir, beliau meriwayatkan an Ma'mar an Husayf qala ra'aitu Rasulullah SAW fil manami. Dari Ma'mar dari Husayf, beliau berkata, aku melihat Rasulullah SAW dalam tidurku. Qultu, aku berkata, ya Rasulullah, innan nasa qad ikhtalafu fi tasyahud. Ya Rasulullah, banyak orang berikhtilaf, berselisih tentang bacaan dalam tasyahud. Faqala fulan kada wa kada. Nah, seorang berkata, ya, bacaan tasyahud ini seperti ini, seperti ini. Wa qala fulan, yang lain berkata lagi fulan yang lain, kada. Oh bukan, begini loh bacaannya. Faqala Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Na'am, as-sunnah, sunnah Ibnu Mas'ud." Betul, itu semua. Itu adalah sunnahnya dari Ibnu Mas'ud. Rasulullah tahu loh tentang apa yang diikhtilafkan, diperselisihkan di umatnya. Bahkan belum menjawab bahwa itu adalah sunnah Ibnu Mas'ud. Artinya bahwa dalam bab ini, bacaan tasyahud yang mungkin yang kita baca semuanya berasal merujuk dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, dan beliau membetulkan, tidak ada yang menyalahkan. Nah, ini bab fikih sebetulnya. Rasulullah tidak pernah mempermasalahkan bab fikih, hanya memberikan sebuah clue, sebuah petunjuk. Oh, ini berasal dari anu, ini benar, ini lebih baik, dan ini lebih baik. Nah, mungkin begitu. Kita teruskan. Dalil ke-13. Dalil ke-13 ini diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abu Hatim dalam kitab Jarh wa Ta'dil. Beliau meriwayatkan sebagai berikut. Hadatsana Abdurrahman Ali bin Al-Husain qala sami'tu Muhammad bin Ramih yaqul. Diriwayatkan oleh Abdurrahman mengabarkan pada kami, Ali bin Husain berkata, aku mendengar Muhammad bin Ramih berkata, ra'aitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manami mundu arba'ina sanah. Aku melihat Nabi Muhammad SAW di dalam tidurku sekitar tahun ke-40. Kemudian aku bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, Malik walaid yahtalifani fil mas'alah. Ya Rasulullah, Malik dan Al-Laid, mereka berdua berselisih di dalam banyak masalah. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi SAW menjawab, Malik, Malik, Malik warisa jadi. Pilihlah Malik, Malik, dan Malik, karena dia mewarisi sunnahku yang berguna. Jadi ternyata dalam hadis ke-13 ini, Rasulullah SAW pun mengetahui apa yang terjadi. Perdebatan, perselisihan yang terjadi di zaman Imam Malik dan Al-Laid As-Sa'ad, atau yang kita kenal dengan Al-Faqih Laid As-Samarqandi. Dan ternyata Rasulullah lebih cenderung untuk memilih kepada sunnahnya yang diwariskan kepada Imam Malik bin Anas. Dalil ke-14, Imam Abu Bakar Ahmad Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Tarikh Baghdad, beliau meriwayatkan, Hadatsani Al-Hasan bin Abi Thalib qala sami'tu Umar bin Ahmad bin Utsman Al-Wa'id yaqul sami'tu Ahmad bin Abdullah bin Ali Ar-Razi yaqul sami'tu Al-Husain bin Ahmad bin Afadil Al-Bahili qala sami'tu Ahmad bin Al-Husain At-Tirmizi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil manami. Bahwa kata perawi ini dari Al-Bahili, aku mendengar bahwa Ahmad bin Al-Hasan At-Tirmizi berkata, aku melihat Rasulullah SAW di dalam tidurku. Fakultu, kemudian aku bertanya, ya Rasulullah, amma tara ma fin nasi mina ikhtilaf. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu atas perkara yang dialami manusia dari sebagian perselisihan dalam agama? Qala, maka Rasul SAW bersabda, faqolali, beliau berkata padaku, fi aisai, di dalam urusan ini? Qala, qultu, aku bertanya kembali, ya Rasulullah, tentang Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i. Faqala, kemudian Rasul kembali bersabda,
Ama Abu Hanifah fama adri manhu. Adapun tentang pendapat Abu Hanifah, selebihnya masih kau inginkan, kata Rasul. Wa ma Malik faqad kataba ilm. Sedangkan pendapat Malik sesungguhnya diikat dengan ilmu. Wa ma Syafi'i famini wa ilayya. Sedangkan pendapat Imam Asy-Syafi'i berasal dariku dan untukku. Jadi Nabi Muhammad SAW, apabila kita harus mempercayai sekarang riwayat ini, di antara pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Malik, dan Imam Syafi'i, ternyata beliau lebih cenderung pada sunnah-sunnahnya yang disampaikan oleh pendapat Imam Asy-Syafi'i. Jadi sangat aneh apabila ada orang yang mengatakan, siapa katanya Imam Syafi'i? Imam Syafi'i, kita jawab, Imam Syafi'i adalah salah satu tokoh yang sudah dipilih oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi kita menjawab, cukuplah seperti itu. Kita tidak perlu banyak mendengarkan sekarang orang-orang yang mengatakan paling yunah, paling ngeslam katanya, tapi mereka sendiri adalah orang-orang yang sebetulnya tidak paham siapa Nabi Muhammad, siapa para ulama-ulama pewarisnya. Kita teruskan. Dalil ke-15, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Tahdhib wa Tahdhib. Faqala al-Hakim samitu Aba Ali An-Naisaburi yaqul kuntu fi gammin sadid faraitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manami. Telah berkata Al-Hakim, telah berkata Abu Ali An-Naisaburi, beliau berkata, dulu aku mengalami sakit atau mengalami sebuah ujian cobaan yang sangat keras. Faraitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fil manami, kemudian aku melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam tidurku. Kanahu yaqul, nah sesungguhnya beliau bersabda kepadaku, sarra ila qabri Yahya bin Yahya. Pergilah engkau untuk berziarah kepada kuburan Yahya bin Yahya. Wastaghfiru wasal tuqdu hajatika. Fa asbahtu fa fa'altu dzalika fa qaraita hajati. Ikatkanlah kebutuhanmu dengan menziarahi kuburan Yahya bin Yahya. Beristighfarlah, mohonkan ampunlah, dan mintalah atas kerasnya kebutuhanmu, kata Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya kepada Abu Ali An-Naisaburi. Kemudian beliau berkata, fa asbahtu fa fa'altu dzalika fa qaraita hajati. Maka di waktu pagi-pagi aku mengerjakan apa yang sudah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Maka hal itu terpenuhilah semua kebutuhanku. Dalam keterangan ini, Nabi Muhammad memberikan saran kepada Yahya bin Yahya, seorang alim ulama, seorang wali, agar seseorang yang mengalami kebutuhannya untuk berziarah makam dan berdoa, bertawasul di makamnya Yahya bin Yahya. Ternyata bahwa bertawasul, beristighosa untuk kebutuhan kita di sisi makamnya para wali menjadi salah satu kekuatan hukum yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Apabila sekarang umat Islam bertawasul, meminta pada Allah tentang kebutuhan hajat dunianya, sudah barang tentu umat Islam sekarang, orang-orang yang berzah kubur kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW, mereka bertawasul, beristighosa di sisi makamnya, lebih pantas lagi untuk dikabulkan oleh Allah. Oleh karena itu, bertawasul, beristighosa di sisi makam Nabi Muhammad SAW, di sisi makam para wali-walinya, di sisi makam para orang soleh adalah merupakan bukan hanya saja tradisi, tapi merupakan sunnah asliyah, sunnah yang asli, sunnah yang kuat, yang dicontohkan, yang merupakan petunjuk dari Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan terakhir, saya hanya mengajak pada semua dulur-dulur untuk berhati-hati menghadiri pengajian-pengajian yang memang sering merendahkan martabat, merendahkan kemuliaan, bahkan menghina kedudukan dan keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sejauh pengalaman saya berdakwah kurang lebih selama 12-13 tahun ini, bahwa kelompok-kelompok ini sebetulnya ada kelompok-kelompok para pembenci Nabi Muhammad SAW dan juga keluarganya. Mereka adalah kelompok-kelompok yang sering membenturkan antara tradisi dengan agama. Mereka adalah kelompok-kelompok yang selalu banyak berteriak di jalan untuk keinginan menyatakan tentang khilafah. Padahal sesungguhnya
pengalaman saya, Anda boleh percaya atau tidak. Mereka ini adalah pada hakikatnya kelompok-kelompok para pendukung teroris. Jadi mudah-mudahan kita semua bisa lebih cerdas lagi untuk melihat. Tidak bisa sekarang ngaji di mana saja, itu tidak bisa. Kita harus tetap memilih menggunakan akal sehat. Dan sekali lagi bahwa kita sebagai warga negara Indonesia wajib untuk mencintai NKRI. NKRI ini harga mati. Semoga ada manfaat dan berkahnya dalam pertemuan ini. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.